Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan perkuliahan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas atau mereview tentang toksikologi obat ya di bidang keperawatan. Oke, langsung saja sebelum belajar, silakan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, saya screen ya tentang toksikologi. Oke, eh, kita mulai. Sebentar ya. Oke, apa sih toksikologi itu? Oke, toksikologi. Oke, asas umum toksikologi dulu ya obat. Itu menceritakan tentang bagaimana zat beracun berada dalam tubuh, kemudian kondisi efek toksik yang diberikan oleh obat atau mekanismenya seperti apa, kan sudah belajar, kalian sudah belajar farmakodinamik, farmakokinetik gitu ya, wujud dan sifat efek toksik. Nah, kita akan ngomongin itu ya. Definisi toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun atau xenobiotika atau zat-zat kimia yang menjadi pengaruhnya buruk atau menjadi racun pada makhluk hidup. Oke, apa sih xenobiotik, Pak? Oke, xenobiotik merupakan eh, apa zat kimia yang dianggap asing oleh tubuh gitu ya, yang menyebabkan efeknya eh, tidak diharapkan, tidak diinginkan gitu ya. Jadi zat kimia ini itu bisa dihasilkan oleh hewan, oleh tumbuhan, gitu ya banyak. Bisa juga diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, oke, ada beberapa teori tentang toksikologi. Tahun 78 Loomis mengatakan bahwa eh, toksik itu adalah aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi yang ada dalam tubuh. Jadi dianggap berbahaya bagi tubuh. Kemudian Doe and Bruce tahun 86 mengatakan bahwa terkait toksik itu merupakan pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi makhluk hidup. Kemudian Tim Brown tahun 89 mengatakan bahwa terkait toksikologi adalah interaksi antar zat kimia dengan sistem biologis. Intinya semuanya mengatakan bahwa satu zat kimia yang dianggap asing yang bisa membahayakan sistem biologi tubuh. Kemudian ada Bapak toksikologi modern, oke, namanya Paracelsus gitu ya. Nah, dia ngomong semua dia beranggapan berpendapat bahwa semua substansi itu merupakan racun. Oke, semuanya racun, nggak ada yang nggak racun. Oke, yang membedakan hanya dosisnya aja, ketepatannya. Semuanya itu berbahaya, tapi kalau berlebihan itu bisa beracun. Nah, intinya kayak gitu. Semuanya tuh beracun, gitu ya. Kalau tidak tepat, gitu ya. Oke, sip. Arti penting toksikologi, gitu ya. Kita ngomongin tadi di awal, ngomongin bahwa tentang toksikologi itu kondisi, mekanisme, wujud, dan sifat, gitu ya. Nah, untuk kita kaji kondisinya, mekanisme, wujud, dan sifatnya untuk menentukan dasar evaluasi keberbahayaan suatu zat tadi. Sehingga didapatlah satu batas keamanan konsumsi, gitu ya. Contoh aja, apa ya, kayu manis saja tuh ya. Nah, kayu manis tuh kalau berlebihan itu bisa berbahaya juga, bisa jadi toksik gitu. Bahkan oksigen pun gitu ya, kalau berlebihan ya bisa jadi keracunan oksigen gitu ya. Oke, ya intinya tadi semua itu nggak ada yang nggak racun gitu kan. Racun ya. Jadi ngelagu sih Bapak gitu ya. Ruang lingkupnya banyak ya, ada toksikologi lingkungan, ada toksikologi ekonomi, toksikologi kehakiman gitu ya, banyak ya ya. Ruang lingkupnya bisa di farmakologi, patologi, kimia, ini dipelajari di mana-mana ya, bahkan kita juga
belajar kan keperawatan. Perlu tahu supaya apa? Konsep pemberian obat apa? Benar dosis, benar obat, benar rute. Untuk apa? Supaya tidak berbahaya bagi pasien, tidak menjadi racun, tidak terjadi efek yang tidak diharapkan. Itu ya kenapa kita belajar sekilas. Ya gimana nasib zat beracun dalam tubuh? Oke, zat beracun bisa masuk lewat intravaskuler maupun ekstravaskuler, kemudian tubuh kita mengabsorpsi, masuk ke dalam sirkulasi sistemik dalam tubuh kita, kemudian terjadi disposisi gitu ya, perubahan nantinya, kemudian didistribusikan atau langsung dieliminasi ya disposisinya. Nah, didistribusikan, masuklah target organ atau tempat aksi di sana. Jadi target organnya punya reseptor sel sasaran, nah, terjadilah efek toksik. Tapi kalau dieliminasi gimana? Bisa di metabolisme, bisa diekskresikan. Nah, kalau diekskresikan berarti nggak toksik gitu ya. Tapi kalau di metabolisme itu muncul residu metabolit. Nah, yang metabolitnya bisa toksik atau enggak gitu ya. Kalau nggak toksik, nah bisa langsung diekskresikan gitu ya. Kondisi efek toksik, definisi kondisi efek toksik itu apa sih? Ya intinya sesuatu yang menimbulkan efek yang mempengaruhi sistem biologi dalam tubuh kita. Terjadi efek yang tidak diharapkan yang bisa mematikan jaringan-jaringan sel sekitarnya. Intinya terjadi efek yang tidak diharapkan. Oke, jenisnya seperti apa? Kondisi pemajarannya gimana? Kondisi subjeknya gimana? Nah, itu ya. Kondisi tergantung gitu ya, tergantung dari zat kimia dan jumlah dan kondisi di tubuh manusia banyak yang mempengaruhi ya. Oke, banyak. Jadi ini hal yang dijadikan penentuan ketoksikan satu zat gitu ya. Ini faktor kondisi pemajanan. Pemajanan itu keterpaparan. Jadi ada jenis keterpaparan, jalurnya lewat mana, jenisnya seperti apa. Oke. Kemudian kerapatan pemajanan, jenisnya kan bisa udara, bisa padat, bisa serbuk, banyak ya jalurnya, bisa lewat udara gitu ya, bisa topikal, bisa langsung intravena seperti itu ya, intravaskuler gitu ya. Kekerapatan pemajanan juga, kemudian waktu pemajanan dan takaran pemajanan, dosisnya seperti apa. Ini faktor kondisi dan terkait pemajanan. Jadi jenis pemajanan bisa akut, subkronis, dan kronis. Jadi satu keberadaan zat beracun di dalam sel sasaran itu bisa jadi ketoksikan gitu ya, zat beracun. Jalur pemajanan bisa intravaskuler, bisa ekstravaskuler. Tadi saya sudah katakan itu menentukan satu ketoksikan satu zat itu ditentukan dari keberadaan zat tersebut di dalam target organ, dalam sel sasaran. Oke. Kemudian kerapatan pemajanan terkait zat beracun bisa tunggal dosis besar, bisa berulang dosis kecil, tergantung gitu ya kerapatan. Jadi ini ngomongin kerapatan pemajanan bisa sekali. Nah, contoh kawan-kawan tunggal dosis besar, contoh gitu ya. Misalnya ini reaksinya cepat, lebih cepat reaksinya gitu ya. Contoh kalian bisa minum Baygon gitu ya langsung satu botol, atau minum obat apa tuh, obat overdosis, nah itu boleh itu, atau bisa tuh salah satu contohnya. Kemudian berulang tapi dosis kecil, dia terpapar dengan dosis yang kecil tapi terus berulang lama, nah itu lebih sulit untuk ditangani ya karena terjadi akumulasi gitu ya. Kalau yang tunggal dosis besar itu lebih cepat reaksinya, lebih bisa juga gampang ditangani, tapi kalau langsung gitu ya, tapi kalau ini agak sulit gitu ya. Cepat juga meninggalnya, tapi bisa cepat juga diatasi gitu ya. Tapi yang ya berulang tapi dosis kecil itu terjadi akumulasi, agak sulit diatasinya gitu ya. Oke. Ya. Oke.
waktunya tergantung ya. Ada bisa terjadi beracun, bisa blastogenesis, organogenesis, atau mengganggu pematangan. Biasanya kalau organogenesis itu terkait tentang teratogenesis. Keadaan fisiologis, oke, tergantung yang mempengaruhi toksikologis, tergantung untuk keadaan fisiologisnya terkait berat badan, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, gizi, kehamilan, genetik, itu terkait keadaan fisiologis yang mempengaruhi toksisitas. Gitu. Kemudian keadaan patologis, contoh penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, ginjal, itu bisa mempengaruhi juga ya. Kemudian mekanisme aksi efek toksik itu tergantung pada dasar sifat dan tempat kejadian. Kemudian apa namanya, mekanismenya bisa apa? Bisa melalui luka intrasel, luka intrasel atau luka apa? Bisa terjadi luka intrasel atau bisa terjadi luka ekstrasel. Oke, kalau luka intrasel itu aksi langsung primer, aksi yang tidak langsung itu terkait aksi nggak langsung sekunder gitu ya. Kemudian mekanisme luka intrasel seperti apa? Zat beracunnya masuk atau metabolit reaktif masuk ke dalam tubuh kita. Terjadi pemindahan distribusi, peningkatan, penggantian, perioksidasi dalam zat kimia atau sel tubuh dalam zat kimia yang ada dalam sel tubuh kita. Kemudian target organ tadi yang punya reseptor tadi, dia bisa spesifik atau non spesifik, bisa mengalami perbaikan atau adaptasi itu bagus, tapi kalau tidak terjadi perbaikan atau adaptasi, maka akan terjadi kerusakan atau gangguan di dalam tubuh kita, baik secara biokimia, fungsional, atau struktural. Kalau ekstrasel itu terkait kehidupan selnya atau fungsi struktural yang bisa berubah atau bisa menyebabkan kematian sel gitu ya, banyak gitu ya. Wujud efek toksik perubahannya bisa secara biokimia, fungsional, struktural. Oke, kalau secara biokimia bentuknya seperti apa? Hambatan respirasi sel atau gangguan pasokan energi. Ini yang menyebabkan biasanya perubahan biokimia itu sianida. Dan kalau melation, melation secara perubahan secara fungsional, contoh anoksia, pernapasan terganggu, sistem saraf, atau bisa menyebabkan hiper atau hipotensi. Kalau secara struktural, contoh obat tetracycline bisa menyebabkan degenerasi, profilaksis, inflamasi, atau bisa menyebabkan perbaikan. Tergantung ya efek toksik. Sifat efek toksik bisa kembali normal, bisa nggak kembali normal. Kalau bisa kembali normal, ciri khasnya gimana? Si racunnya habis, reseptornya kembali berjalan. Kemudian efek toksik kembali ke normal. Kemudian ketoksisisannya tergantung dari takaran atau dosis dari zat tersebut. Kalau nggak bisa kembali normal, itu menimbulkan ciri khasnya si zat tersebut menimbulkan kerusakan yang menetap. Kemudian ada penumpukan efek toksik. Kemudian yang tadi pemajanannya biasanya dia sedikit tapi lama terus terpapar gitu ya. Ya, ini masuk ke ringkasannya mungkin tadi. Jadi ketoksisitas zat beracun itu tergantung pada kondisi, mekanisme aksi, wujud, dan sifat. Oke, itu simpulannya ya. Kondisinya tergantung pada pemajanan subjek, keefektifan translokasi, ya, keberadaannya di mana, target sasarannya di mana. Itu kondisi. Kalau mekanisme aksi itu bisa di intrasel atau ekstrasel. Oke, wujudnya bisa berubah fungsional, biokimia, atau struktural. Sifatnya bisa kembali normal atau tidak kembali. Terjadi kerusakan jangka panjang, tidak berubah gitu ya. Nah, itu mungkin guys sekilas tentang toksikologi obat. Oke, see you. Satu lagi tuh materi ya tentang
Langsung aja mungkin. Langsung aja lah ya. Terkait, enggak lah, bedain aja, oke? Saya bedain videonya. Nanti, apa namanya, tapi 14 menit ya, baru 14 ya. Lanjut deh. Oke, sebentar. Oke, satu lagi terkait tentang pengontrolan pertumbuhan mikroba ya. Oke, ada beberapa teknik untuk apa namanya pengontrolan apa namanya zat apa namanya infeksi silang gitu ya. Tunggu sebentar, share screen-nya. Oke. Oke, pertama dengan secara sterilisasi, desinfeksi, aseptik, desinfektan, antiseptik, dan kontaminasi. Apa bedanya gitu ya? Eh, apa bedanya? Nah, ini kan salah satu cara untuk mengontrol pertumbuhan mikroorganisme pada benda dan lingkungan. Nah, ada sterilisasi, desinfeksi. Kalian sudah belajar kan aseptik, desinfektan, antiseptik, dan dekontaminasi. Apa bedanya? Nah, ada yang tahu? Oke. Antiseptik zat kimia ya. Kalau antiseptik zat kimia atau zat kimia pada yang digunakan pada kulit atau jaringan kulit untuk menghambat atau mengeliminasi mikroba. Kelompok zat kimianya yang digunakan untuk proses antisepsis adalah antiseptik. Ini antisepsis itu penggunaan zat kimia. Kalau aseptik, nah aseptik itu tindakan kondisi agar tidak ada kontaminasi mikroba. Oke, kalau desinfeksi, itu penggunaan prosedur fisik atau bisa secara bahan kimia untuk menghancurkan sebagian besar untuk kehidupan mikroba. Oke, merujuk pada prosedur yang dilakukan, biasanya ini merujuk pada satu prosedur yang dilakukan pada benda atau lingkungan. Kalau sterilisasi merupakan proses fisik atau penggunaan bahan kimia untuk menghancurkan seluruh bentuk kehidupan mikroba, termasuk spora. Jadi ini yang sebagian itu desinfeksi, gitu ya. Kalau aseptik itu kondisi agar tidak ada kontaminasi mikroba, atau antisepsis penggunaan zat kimia, gitu ya. Antisepsis. Oke, itu bedanya. Nah, sterilisasi, ini sudah kita bahas terkait sterilisasi, gitu ya. Salah satu teknik untuk mengontrol dengan sterilisasi. Sterilisasi itu adalah proses penghancuran total, nggak ada sisa lagi. Bisa dengan fisik maupun kimia. Bahkan mikroba yang paling tahan pun bisa hancur gitu ya. Oke, bisa mikroba, bisa spora, bakteri, fungi. Metode yang paling umum digunakan biasanya dengan direbus ya, uap air jernih boleh. Boleh pakai uap air jernih bertekanan tinggi gitu ya. Biasanya 15 PSI atau lebih ya, atau dengan suhu sekitar 121 derajat. Kalau dengan rebus aja kan cuma 100 derajat aja. Nah, jadi pastikan 121 derajat dengan Celcius selama 15 menit dengan autoclave biasanya. Atau kita punya autoclave, silahkan kapan-kapan kita belajar menggunakan autoclave. Atau dengan metode uap air dry heat sterilisasi, suhu yang digunakan misalnya 160 derajat Celcius selama 2 jam. Tadi kalau autoclave 15 menit. Kelemahan sterilisasi dengan suhu tunggu itu tidak bisa digunakan pada benda-benda berbahan plastik atau karet gitu ya yang tidak tahan panas. Atau bisa digunakan bahan kimia untuk proses sterilisasi namun umumnya bersifat toksik dan iritan bagi tubuh. Tadi barusan toksisitas. Nah, ini beberapa metode sterilisasi, bisa fisik, bisa gas, bisa chemical gitu ya. Nah, untuk tadi yang fisika sudah, ya kalau yang gas biasanya digunakan untuk sterilisasi barang-barang yang sensitif panas. Jadi pakai gas ya. Pakai gasnya apa? Etil oksid atau hidrogen peroksida atau plasma gas gitu ya. Oke. Tapi gas ini mudah terbakar, mudah meledak ya, bahaya. Oke. Ya, itu yang etil oksid ya. Kalau hidrogen peroksida itu digunakan untuk menggantikan etilen oksigen, etilen oksida, tapi dia nggak bisa digunakan pada barang yang dibuat dari bahan yang mudah menyerap H2O2 atau hidrogen peroksida
atau bereaksi dengan H2O2. Oke. Next. Nah, sekarang gas infeksi. Gas infeksi ada low level, ada intermediate, ada high level. Yang low-nya biasanya digunakan untuk barang-barang yang tidak digunakan dalam prosedur terkait mukosa atau jaringan steril dari pasien. Contoh, peralatan tensimeter itu low level, gitu ya, elektroda EKG, stetoskop itu low level. Kalau intermediate, contoh bahan digunakan untuk bahan permukaan yang tidak terkontaminasi spora atau bakteri atau jamur. Bahan kimia yang dipakai biasanya alkohol, iodofor, betadin, gitu ya, senyawa fenolik, fenol, gitu ya. Contohnya biasanya endoskop, fleksibel fiber optik untuk endoskopi, gitu ya, laringoskop, vagina speculum, anestesi, breathing circuit. Nah, kalau high level ini efisiensi penghancuran mikroba sama dengan sterilisasi seluruh total. Digunakan untuk barang yang tidak dapat melalui proses sterilisasi. Oke, contoh high level adalah peralatan endoskopi dan bedah yang berbahan plastik. Nah, perlu dilakukan pembersihan dari zat organik lainnya sebelum dilakukan desinfeksi. Oke, metode desinfeksi bisa heat, itu moist heat, atau bisa dengan liquid, cairannya ini ya. Kemarin kita pernah praktekkan ya pemilihan bahan kimia bergantung pada tingkat kerentanannya. Saya bilang kan baca aturan pakainya selalu gitu ya. Jenis dan bahan yang digunakan, kemudian tujuan tadi tergantung high level, low atau intermediate gitu ya. Kalau antiseptis itu biasanya merujuk pada proses pengurangan apa namanya proses pengurangan jumlah mikroba tadi sudah kita jelaskan. Kayak contoh biasanya pakai alkohol swab ya untuk tindakan anti asepsis gitu ya. Oke, betadin juga biasanya dikasih iodofor gitu ya atau chlorhexidin bisa, tapi ini butuh waktu yang lebih lama gitu ya kalau chlorhexidin ya. Oke. Alkohol biasanya yang dipakai yang paling efektif 70 sampai 90% gitu ya. Oke. Metode fisik untuk kontrol mikroba bisa dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, desikrasi, tekanan osmosis, filtrasi, radiasi, atau dengan panas. Tapi kebanyakan biasanya dengan panas, ya. Kemudian dengan panas, mekanisme kerjanya mendenaturasi protein. Oke, metodenya bisa autoclave, dry heat, bisa pembakaran, bisa moist heat, ya. Oke, autoclave nanti kita coba operasikan ya, nanti kapan kalau ada ini kita coba operasikan autoclave-nya ya. Oke, kalau dry heat pakai open tuh nggak ada kita ininya, pembakaran itu sterilisasi, direct flaming langsung dibakar ya, atau moist heat gitu ya. Oke, moist heat itu direbus selama 30 menit ya. Oke, direbusnya 30 menit, biasa setengah jam ya. Dengan panas. Pada makanan pengurangan jumlah mikroba bisa dilakukan dengan pemanasan, bisa digoreng gitu ya, tanpa mengurangi nilai gizinya. Contoh pada susu biasanya pasteurisasi gitu ya. Pasteurisasi. Radiasi itu pakai sinar gamma atau X-ray ke bahan atau ruangan yang disterilisasi. Itu biasanya kalau untuk mensterilisasi ruangan gitu ya, agak lama tuh ya biasanya. Oke. Kalau filtrasi itu digunakan untuk bahan cair yang digunakan untuk keperluan medis seperti cairan infus, kemudian air steril, bidas lata gitu ya, destilasi ya, digunakan dengan membran, beda destilasi, beda lagi ya. Ini mah dengan filtrasi ya. Ini diinikan dengan ukuran membran dengan ukuran pori yang sangat kecil, biasanya 0,22 mikrometer gitu ya. Mu pula ya, bukan mikro. Digunakan juga untuk menyaring patogen di udara dalam ruangan rawat isolasi ruang operasi gitu ya. Biasanya ruang laboratorium tingkat biosafety level 2 tuh ya, yang ini BSC level 2 ya.
Oke, kemudian suhu dingin. Suhu dingin digunakan untuk preservasi makanan dan minuman karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Itu kulkas salah satunya. Desikasi, proses pengeringan untuk mengurangi kadar air. Contoh dikasih ya dikeringkan gitu ya, tuh supaya awet makanan kan desikasi itu ya. Kemudian bisa dengan tekanan osmosis itu kalau osmosis kan sifat apa yang dari konsentrasi zat yang rendah ke tinggi gitu ya, osmosis. Nah, ini contoh-contoh untuk alat sterilisasi yang direct, ini dibakar langsung gitu ya. Nah, ini untuk antisepsis, nah, ini untuk open sama ya. Oke, ini contoh-contohnya silahkan di ini. Nah, kemudian metode kimia itu ya. Ini jenis-jenis metode kimianya ya. Oke, yang biasa dipakai. Kemudian ini saran desinfektan dari LIPI. Oke. Kemudian limbah medis kita ini enggak ya? Enggak, limbah medis mah ya. Limbah kita nggak belajar. Nah, itu mungkin dari saya terkait toksikologi dan apa namanya penanganan untuk pencegahan penularan gitu ya, perkembangbiakan mikroorganisme. Itu cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.